di negara Indonesia setelah Indonesia merdeka. Selain banyaknya kelompok-kelompok negara-negara luar yang masih tidak terima Indonesia merdeka, karena pada saat itu Indonesia hanya dianggap merdeka secara secara fakta, tapi kenyataannya secara penulisan atau secara hal tertulis pengakuan internasional atau yang dengan istilahnya de jure itu kita belum dianggap merdeka. Kita dianggap adalah bagian
mencari kesalahan atau kelemahan dari demokrasi terpimpin atau demokrasi masa kepemimpinan Soekarno di demokrasi terpimpin. Silakan cari kelemahan, cari kelebihan dan kelemahan dari demokrasi terpimpin. Itu nanti yang akan dibahas. Yuk, dibentuk kelompok yang pro ada di sebelah sini. Di kelompok ini pro ya. Yang ini kelompok yang kontra. Kalian mencari kelemahan. Saya kasih waktu 10 menit. Kalian dari kelompok yang sekarang dari kelompok yang pro dulu. Uus sama namanya Surba. Ya. Terserah, ayo perwakilan dari kelompok. Ayo maju. Di sini perwakilan hari ini sama enggak Amin sama Putra. Di sini Amin sama Enak. Putra maju Putra. Ayo, kamu maju depan lu. Dengarkan yang lain. Ini hasil presentasi dari kelompok. Ya, ayo sama coba. Ayo, kita depan dulu. Ayo. Kalau lebih dari 2 orang nggak apa-apa. Woi, Ayo deh, maju depan deh. Belakang sini deh. Ayo nak. Bisa nggak kalian belajar? ayo Beri, maju depan beri. Harus dipaksa. Yuk, sampaikan apa kelebihan atau program unggulan dari demokrasi terpimpin. Silakan yang lain disimak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya, Saya akan mempresentasikan kelebihan masa demokrasi terpimpin. kami dari kelompok pro ya, ini dari kelompok pro atau mendukung demokrasi terpimpin. Ya. Kelebihan demokrasi terpimpin. 1. Keputusan cepat dan tegas. Semua keputusan penting diambil langsung oleh pemimpin tanpa perlu melalui proses panjang di parlemen, sehingga kebijakan dapat segera dijalankan. 2. Kestabilan politik lebih. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Keputusan cepat dan tegas. Keputusan cepat dan tegas, ditulis. Terus yang kedua, lebih 2. Kestabilan politik lebih terjaga. stabilitas politik lebih terjaga. Yang pertama tegas, yang kedua stabilitas politik lebih terjaga. Terus yang ketiga ada Persatuan dan kesatuan bangsa diperkuat. Demokrasi terpimpin. persatuan dan kesatuan lebih diperkuat oleh demokrasi terpimpin. Artinya dengan demokrasi terpimpin persatuan dan kesatuan lebih kuat karena sudah tidak ada lagi banyak pendapat-pendapat dari parlemen. Satu keputusan, satu kebijakan dari seorang presiden. Yuk. Terus 4. Pemerintahan lebih efisien. keempat, pemerintah lebih efisien, anggaran tidak terbuang banyak untuk parlemen. Itu kelebihannya. Ada lagi? Ya, satu lagi apa? Kebijakan pembangunan dapat berkelanjutan. Kebijakan pembangunan dapat berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah yang dijalankan oleh. Jadi ada 5 keunggulan dari demokrasi terpimpin dari kelompok pro. Silakan ada pertanyaan. Ajukan minimal 2 pertanyaan. Hari ini atau Eki siapa saja. Ada? Kalau ada saya menanyakan. Yang dikatakan demokrasi, katakan pembangunan berkelanjutan, apakah jika bukan demokrasi terpimpin tidak ada pembangunan? Jika misalkan liberal. Akan tetapi kalau liberal biasanya kan semakin banyak pendapat-pendapat dari
dewan-dewan maupun dari parlemen atau parlemen, mereka kan juga mengusulkan apa usulan tersebut tidak dilaksanakan. Terus atau sumpah, jawabannya adalah tetap terlaksana, cuman akan menghambat karena banyaknya perlunya masih diskusi dengan sesama parlemen, persetujuan parlemen. Itu kelemahannya. Baik, inilah dari kelompok pro. Silakan duduk. Silakan kelompok kontra. Kelemahan dari demokrasi terpimpin. Ya, silakan dibaca dari kelompok demokrasi apa, Pak? Kontra demokrasi terpimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan kekurangan demokrasi terpimpin dari kerja kelompok kita. Baik, saya akan menjelaskan kekurangan demokrasi terpimpin. Satu, mengaburnya sistem kepartaian partai. Dua, melemahnya Satu dulu dijelaskan. Satu, kaburnya pengaburan sistem partai. Tulis, pengaburan sistem partai. Artinya partai tidak lagi memiliki hak prerogatif atau hak yang kuat dalam memberikan kebijakan pemerintah. Tetap semuanya partai apa hanya mengusulkan tetap kebijakan presiden. Terus kedua, melemahnya lembaga legislatif. Kamisar sakit terus apa lagi? Gila. Gila mampir apa? Wah, terus Bayu apa? Wah, apa? Robi. Tapi nolak Alfa juga. Empat orang. Ya, mari bawa dulu. Yuk, lanjut, nak. Kedua, melemahnya lembaga legislatif. Baik, saya akan menjelaskan melemahnya lembaga legislatif. Lemahnya lembaga legislatif menjadi kelemahan demokrasi terpimpin berikutnya. Dibentuk DPR gotong royong atau yang disebut dengan DPR GR, membuat sistem politik melemah. Hal ini dikarenakan DPR GR hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini juga ditentukan oleh presiden. Dah. Jadi ada 3 ya. Ada berapa? Ada 4. tiga, yang Pak. Ada 4. Ya. Yang pertama apa? Tadi pengaburan partai. Terus yang kedua, Namanya lembaga legislatif. namanya lembaga legislatif sudah tidak lagi sekuat kebijakan-kebijakan seperti demokrasi liberal. Terus Sehingga hak dasar manusia sangat lemah. hak dasar manusia sangat lemah dianggap karena perwakilan rakyat tidak bisa terwakili karena semua kebijakan tetap pada seorang pemimpin. Terus yang terakhir, Otonomi daerah sangat terbatas. ya, otonomi yang terbatas artinya kekuasaan di setiap daerah atau pemerintahan baik daerah maupun pemerintahan pusat terbatas terhadap program yang dilaksanakan oleh presiden. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada, baik, silakan dulu. Baik, ya. Saya akan menarik kesimpulan dari pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah paham apa itu demokrasi terpimpin, kelemahannya apa, dan kelebihannya apa. Jadi di setiap sistem pemerintahan mesti ada kelebihan dan kelemahan. Paling tidak tujuannya sebenarnya sama. Diadakan
dibentuk demokrasi terpimpin dari liberal menjadi terpimpin karena gejolak sebelumnya sering tidak terjadi stabil. Ketidakstabilan dalam pemerintah di Indonesia akan mengakibatkan pengaruh luar akan masuk ke Indonesia. Maka untuk mencegah itu dirubahlah sistem demokrasi menjadi satu demokrasi terpimpin. Karena kelebihannya dari demokrasi terpimpin, semua kebijakan terfokus pada satu fokus pemerintah, satu pemimpin. Jadi tidak ada lagi pemimpin dua. Ada kepala negara, ada perdana menteri, ada kepala pemerintahan. Kalau di sistemnya di demokrasi liberal kan ada yang namanya perdana menteri, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan yang menjalankan pemerintahan adalah perdana menteri. Tapi kalau demokrasi terpimpin, semua menyatu di bawah presiden. Di bawahnya ada sebagai membantu program-program presiden. Paham? Baik. Saya rasa pertemuan kali ini saya cukupkan. Sebelumnya saya akan memberikan sebagai pemahaman kalian bentuk asesmen, bentuk pertanyaan, silakan dijawab. Nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Ya, pertanyaan nomor 1 ditulis. Mengapa sistem politik Indonesia sering berganti di masa awal kemerdekaan? Terus yang kedua, siapa saja nama kabinet menteri atau yang siapa saja nama-nama menteri yang membantu presiden pada masa demokrasi terpimpin? Tiga, jelaskan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Jelaskan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang keempat, terakhir, apa saja? Apa penyebab gagalnya demokrasi terpimpin di Indonesia? Apa penyebab gagalnya demokrasi terpimpin di Indonesia? Empat saja ya. Silakan dikerjakan, boleh diskusi dengan temannya. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.